kelas MSD. Hai, perkenalkan nama saya Sri Sonika dengan nomor 3722147 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dari kelas MSD. Hai, perkenalkan nama saya Rafia Traini dengan nomor 3722166 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dari kelas MSD. Jika kami seorang manajer dalam sebuah perusahaan, maka ada planning atau perencanaan yang akan kami terapkan pada perusahaan tersebut. Nah, sebelum kita masuk kepada sebuah planning atau perencanaan, kita harus tahu apa sih arti sebuah planning bagi sebuah perusahaan. Planning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah yang akan diterapkan atau dilaksanakan dalam sebuah perusahaan, yang dimana para pelaku manajemennya pun membutuhkan komponen-komponen yang baik dan tepat sasaran, agar perusahaan tersebut dapat berjalan sesuai apa yang dikehendaki dari mereka semua. Nah, inilah bentuk planning yang sudah saya susun ketika saya menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan. Yang pertama, saya akan menentukan visi dan misi agar terciptanya target yang diinginkan. Yang kedua, saya akan memberi motivasi dan arahan kepada semua karyawan, dan saya akan ikut merangkul mereka dalam mencapai target perusahaan. Yang ketiga, setelah target berjalan, tentunya ada target yang diinginkan tapi tidak tercapai, maka saya beserta karyawan saya akan melakukan evaluasi agar target tersebut dapat dicapai. Dan selanjutnya, setelah target itu dapat dicapai, saya akan memberi reward kepada semua karyawan saya karena telah hasil kerjanya itu berhasil dan dapat meningkatkan semangat kerja mereka. Nah, dalam sebuah planning atau perencanaan di suatu perusahaan, manajer harus memiliki etika dalam memimpin suatu perusahaan. Mengapa sih etika itu sangat penting dalam suatu perusahaan untuk menjalankan bisnis? Etika sangat diperlukan untuk mengembangkan bisnis agar bisnis tersebut bisa berkembang dengan baik. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih berkembang dengan baik pula. Lalu, bagaimana sih bentuk-bentuk etika yang harus diterapkan oleh seorang manajer dalam memimpin sebuah perusahaan itu? Yang pertama, bertindak berperilaku yang profesional. Yang kedua, tidak semena-mena terhadap karyawan. Yang ketiga, memberikan sarana dan prasarana yang memadai. Yang keempat, tidak membeda-bedakan jabatan atau saling menghargai. Yang kelima, memberikan kepercayaan kepada setiap orang. Sebelumnya, terima kasih kepada kalian semua telah hadir dalam rapat kali ini. Pertama dan terutama sekali, saya ingin menjelaskan bagaimana visi dan misi kita untuk mencapai target kita. Visi kita dalam perusahaan kita yang pertama menjadi toko sepatu yang mampu memberikan kesan dan nyaman di hati pelanggan. Dan misinya, yang pertama kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kita. Yang kedua, mampu menyediakan variasi pilihan sepatu yang selalu mengikuti tren masa kini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, visi dan misi. Semoga kita semua bisa mewujudkan target kita demi meningkatkan kualitas sepatu kita atau perusahaan yang kita jalani saat ini. Selanjutnya, apakah dari kalian ada masukan atau saran atau sebagainya agar perusahaan kita lebih berkembang? Tidak, sudah cukup. Baik, terima kasih. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dipersilakan untuk kalian meninggalkan ruangan. Terima kasih kepada kalian telah menghadiri ruang rapat pada hari ini. Pertama sekali saya mohon maaf telah mengganggu kalian. Di sini saya akan mengabarkan kepada kalian bahwa tujuan utama kita atau target yang telah kita rencanakan dari awal, alhamdulillahnya sudah tercapai. Nah, di sini saya akan memberikan reward atas partisipasi kalian agar kalian bisa meningkatkan kinerja kalian dan lebih semangat lagi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Thank you, Bu. Yes.
sekian materi